Kurang ajar kalian. Kenapa kalian meniru? Pikir asik. Hei kamu yang punya barang-barang KW. Asik. Selamat datang di kota Ciamis. Kita akan bertualang untuk mencari brand lokal Ciamis yang potensial dan legendaris. Apa yang akan kita temui di perjalanan ini? Sepertinya menarik nih. Ada rumah tua di depan sana yang menarik perhatian saya. Katanya ini rumah legendaris. Kita cari tahu. Brand lokal, kudu vokal. Aduh, panasnya. Ayo naon? Hei ibu, punten ibu. Oh. Kalamet we, kalamet. Kalamet bu. Ya. Oke, siap. Ya, mangga. Ibu pangkeun Akbar. Di Pali. Abdi di Riau. Oh, mohon. Biasa kali. Mangga. Bu, itu naon bu? Iya, kantor Aris, iya nama gitu. Dong, sakit ayana gitu. Kan jadul, serba jadul. Serba jadul ini Cipayun menarik pisan gitu. Oh, alhamdulillah. Tempat naon itu bu? Kantor naon itu? Kantor Saripo Haji. Oh, Saripo Haji. Bedak Saripo Haji. Oh, bedak yang terkenal itu guys. Zaman saya kecil suka dikasih bedak gitu sama mama saya. Oh, bedak mama. Oh, berarti ini adalah tempat produksinya dari Saripo Haji. Iya. Wah, Bu, kamu saya yang diajak kelilingan. Mangga? Biasanya. Mangga. Kasih. Dari tahun berapa kan? Tahun 1927. 1927. Wow. Oke, saya pengen berkeliling Bu ya. Boleh? Siap. Yuk, let's go guys. Wah, ini tempat apa, Bu? Ini ruangan tempat pemintalan. Tempat Iya. pemintalan. Iya, untuk. Oke. Bu, ini dari 1927. Iya. Pernah nyoba nggak pakai mesin, Bu? Oh, pernah sih dulu gitu, tapi hasilnya keras gitu. Oh, hasilnya malah keras. Nggak sesuai standar. Jadi balik lagi. Balik lagi ke manual. Berapa orang yang kerja nih ngerjain si proses pemintalan nih? Sekarang. Sekarang yang nggak hadir 3, jadi di sini pemintalannya 7. Kena 7. Iya. Bu, zaman kejayaan berapa orang pemintal? Pernah sampai ratusan? Tahun ini kata ibu saya. Iya. Cerita beberapa generasi. Iya. Paling banyak pernah menyerap tenaga kerja berapa tahun banyak? 60-an, tahun 70-an itu sampai 80 orang. Sampai 80 orang? Wow, 80 orang. Hanya untuk memintal saja? Satu hari aja dapat berapa peti ya? Satu peti itu 20 dus, 20 box. Sampai berapa peti ya? 100 peti gitu. Sehari. Gila. Zaman saya kecil, Bu, itu kalau bentol-bentol tuh dikasih Saripo Haji. Dulu kan bedak kan masih langka. Bener. Terus ada pipa gitu. Ada pipa? Ada. Jadi ini sama pipa gitu. Oh, oke. Sama si Viva itu. Bersaing lah ya dulu. Memang pipa kan zaman dulu juga kan berdirinya. Memang terkenal banget zaman saya kecil tuh sering banget dikasih bedak sama ibu saya. Lu bayangin, gue lahir tahun di sensor kelihatan tua dong ntar gue. Nah, zaman kecil itu gue suka dikasih kalau bedak bentol-bentol tuh dikasih bedak Saripo Haji sama ibu saya, dan bahkan sampai sekarang pun Bu, di keluarga saya masih suka pakai bedak Saripo Haji gitu. Nah, 1927 sekarang 2022, hampir 1 abad. Brand ini berdiri, Bu. 95 tahun tepatnya ya. Iya. Brand ini berdiri dan masih dipertahankan oleh ibu sebagai keturunan dari pendiri dari Saripo Haji ini. Udah generasi keberapa, Bu?
Oh, kayaknya udah generasi keempat. Generasi keempat. Generasi Brand kita bisa sampai turun ke 4 generasi, mendapatkan legacy sampai ke 4 generasi. Itu bukti bahwa sebuah brand menjanjikan sustainability atau durasi jangka panjang. Wih, gokil banget ya. Oke, Bu, kita ke tempat lain yuk. Boleh? Ya. Nah, ini tempat apa, Bu? Ini tempat penjemuran yang tadi habis dipintal. Oh, habis dipintal, dijemur ke Jemur sini. ke sini. Wah, ini kalau hujan gimana, Bu? Di ini. Dicabut. Ditarik. Tapi Iya. mempengaruhi proses produksi, jadi durasinya jadi agak lama dong. Oh iya, kalau misalkan musim hujan masuk dulu ke oven. Masuk Oke. dulu ke oven. Terus nggak bikin pemanas gitu? Atau kayak tadi kualitasnya jadi berbeda malah kalau nggak kena sinar matahari langsung? Iya, kalau misalkan masuk oven dulu, gitu. Ini kalau hujan berturut-turut gitu. Oh, kalau hujan nggak berhenti-berhenti berturut-turut, baru masuk iya, oven. baru masuk oven. Oke, berarti Gitu. oven adalah alternatif terakhir ketika cuaca tidak bersahabat. Hujan terus, misalkan seminggu hujan terus, baru pakai oven. Gitu. Oh, oke. Kalau misalkan sekarang ada hujan, nanti sekarang panas, nanti hujan misalkan ya. Besoknya dijemur lagi, Oke. nggak masuk oven. Kalau udah kering begini berarti ini udah siap pakai atau belum? Kalau udah nyampe sini? Bisa, pakai. Ini udah siap pakai? Kalau udah kering, Kalau udah kering, Udah kering. berarti ini Ya. udah siap pakai. ya ini ya sebentar lagi. Sebentar lagi. Kalau udah putih banget baru ini masih. Oh, ini masih abu-abu ya? ini sih belum Iya, iya, iya. belum kering man. Ini yang itu tuh yang itu. Oh, yang ini yang udah mulai kering. Oh, ini nih. Putih banget ini. Wah, berarti saya kalau dijemur di sini bisa putih, guys. Nah, mulai besok gue akan sering ke sini buat berjemur. Mana tahu gue bisa putih kayak opa-opa Korea. Oke, Bu. Kita ke tempat lain ya. Boleh. Yuk. Meanwhile, in our universe. Ini tempat si bahan baku ya, Bu? Tempatnya ini temulawak, koneng gede kalau bahasa Sundanya. Kalau mau apa ngadonan lah gitu kalau bahasa Sundanya. Oke. Kalau mau bikin ini 10 kilo, nah ini 30 kilo. 10 kilo, 30 kilo Iya. untuk dijadikan satu adonan. Gitu. Ditimbang dulu di sini. Timbang dulu. Oke. Ya. Kan dia mah. Bu, ini nonton itu, Bu. Kita mau lawak. Ini temulawak. Terus Iya. kalau ini Ini temu giring. temulawak sama temu giring. Temu giring, ya. Berarti giring tukang ngelawak. Ini ternyata ketua umum. Kalau bahasa Sundanya ini koneng santen. Oh, ini koneng santen. Ini Iya. koneng gede. Iya, koneng gede. Jadi nu gede biasanya juga santen gitu. Iya. Bu, berapa petani yang berapa banyak supplier atau petani lokal yang Ibu libatkan untuk proses bahan baku? Kalau biasanya sih satu orang petani gitu ya dari Pojong. Kalau memang kurang gitu, kalau nggak ada di sana, ada yang lainnya dari kebun saudara Oh, atau dari apa kebunnya pegawai ada. Jadi 2-3 lah, 3 supplier. oke. Ada 3 supplier. Teman saya juga ada yang itu yang nanam. Berarti si Sari Pohaci ini juga ikut memberdayakan teman-teman petani ya, Iya. untuk bisa masuk Iya. menjadi supplier bahan baku dari si Teman Sari saya itu Pohaci. usul. Jadi Apa tuh? udah 2 kali kirim temu giringnya. Oh, udah 2 kali kirim. Iya. Sekarang Saya. kondisi bahan baku lebih gampang didapatkan atau lebih susah? Sekarang gampang sih sekarang. Lebih Kalau gampang dulu ya? mah susah. Kalau susah, saya ngambilnya di Jawa. Oh, di Jawa malah. Dari apa ya? Dekat Jogja itu. Apa namanya tuh? Daerah apalah? Daerah Jogja lah. Bu, yang paling sulit mempertahankan brand ini selama 4 generasi. Apa yang Ibu rasakan yang paling sulit yang sampai saat ini?
kadang bikin ibu kesel banget gitu. Ini kok sesulit ini ya untuk mempertahankan brand ini? Apa kendala yang paling? Ya itulah pemasaran yang sekarang lagi ada hambatan. Kenapa KW. tuh? Ada apa? Nggak tahu. KW? Ada yang KW. Oh, ada Biasa. plagiat cuy. Ada yang meniru. Iya. Plek jiplek 100%. Iya, enggak sih 100%. Kalau itunya Kemasannya sama. kemasannya sama gitu. Tapi kalau dilihat-lihat agak-agak buram sih. Oh, agak buram justru. Berarti kayak uang palsu. Iya gitu. Kurang ajar kalian. Kenapa kalian meniru? Pikir. Asik. Berarti sekarang yang jadi kendala adanya dengan maraknya si plagiator. Iya. Apakah itu berbarengan dengan penjualan online? Mereka berjualannya di juga. online? Bisa juga. Oke, berarti Dari harga juga kan jauh. Oh, si harga juga bisa lebih rendah. dijatuhkan. Terus kualitasnya aja. oh, Kualitasnya juga kan bukan kualitas yang asli mah. Itu Oh, bukan, iya. bukan sari paci yang karena asli. secara ingredients atau bahan baku dan ramuan juga mereka tidak tahu, Iya, kan nggak hanya tahu. meniru-niru aja, yang penting mirip. Heeh. Secara isi, yang namanya plagiator itu tidak pernah mengerti esensi dari isinya. Jadi biasanya mereka cuma meniru kulit luarnya saja, bentuknya, kemasannya, tapi secara isi, secara fungsi itu biasanya jauh berbeda, guys. So, lu harus mulai hati-hati nih ngelihat sebuah produk asli Beda banget. Atau KW atau si plagiator ini, karena memang kalau dari sisi sepintas biasanya agak mirip-mirip ya. Mirip, Tapi iya. kalau dari kemasan kata ibu tadi diraba, diremas, diterawang enggak ya? Itu lebih apa namanya lebih pudar katanya, dan secara khasiat juga mungkin karena secara wangi juga mungkin udah beda banget ya Bu. nggak wangi apa-apa justru. Nggak wangi apa-apa. Ini di sini guys, ini wanginya khas banget nih si bedak sari pohaci. Dari bahan-bahan bakunya kita udah tahu kalau ini bahan-bahan yang alami banget. Bu, yang di belakang kita ini apa nih Bu? Nah, Ini bak apa nih? Nah ini bak apa yang habis diramu dimasukkan ke sini gitu. Oh oke, berarti sebelum nyampe Dedaunan. sana ya, sebelum dipintal, di sini dulu. Sini dulu. Wow. Ini kalau mau dipintal, dicampurin sama ini apa tepung bedak. Oh, dicampurin sama tepung bedak. Oh, berarti ini masih ada proses dulu si pencampuran sama tepung bedak tadi Iya. sebelum dipintal. Iya, biar halus. Oh. Nah, ini kan hasil dari itu ramuan-ramuan digiling gitu. Digiling. Nah, digiling, terus dedaunan juga digiling, terus hasilnya kan air, kayak jamu gitu. Jamunya juga bisa diminum. Apa? Itu airnya juga bisa diminum. Air mana? Air sebelum ini, Oh, bukan air ini tapi? bukan. Oh, kirain air ini. Saya udah, tadinya saya mau ikutan berenang sambil minum. Mana tahu saya keluar-keluar putih kan? Hasil gilingan ini nih, Oh, hasil gilingan ini. sama dedaunan. Oh, ada nggak? Air kan, ya harus Harus bikin dulu. Iya, Oke. harus misalkan pas ngadonan. harus- Tapi ini belum bisa dijadiin bedak ya? Belum, ini harus dicampur dulu sama itu, sama tepung. Sama campur dulu sama Iya. tepung. Tapi ini wanginya udah berasa Khas. banget Ibu. Udah Iya. berasa si sari pohacinya Iya. udah berasa sampai padahal proses produksinya baru sampai sini gitu. Iya. Wangi guys. Kayak wangi yayang gue. Ini bisa di itu apa pakai luluran juga. Oh, ini bisa pakai luluran. Oh, berarti ini bisa kita ambil begitu aja dari si bahan ini terus dipakai buat luluran. Bisa. Nah, sini nih, gua lulurin ya mukanya. Jadi si bahan baku ini sebenarnya masih bisa dibuat diversifikasi ya, atau dibuat lini produk lain. Nanti kalau misalnya ibu mau ngembangin, ini bisa dijadikan lulur sari pohaci. Weh, Bu, kita bisa kerja sama nih. Asik. Oke, kita ke tempat lain. Bu, ini apa, Bu? Oh, ini tempat ini. Oh, ini si oven kali ya? Iya. Oh, ini oven kalau si tempat cuacanya si tempat lagi- pengeringan tadi lagi nggak tiap bersahabat hari ya? misalkan, Tiap hari Pak. hujan. Kalau 3 berarti hari misalkan nggak kering, terus masukin ke sini supaya proses produksi juga Tapi bisa habis di open juga harus dijemur lagi. Dijemur lagi 1 hari. 1 hari. Iya, karena kalau misalkan hasil di open keras juga, jadi iya. nggak ini nyampuk gitu. Oke. Iya. Jadi tetap harus matahari. Selalu konsisten ketemu dengan sang alam semesta.
supaya proses naturalnya juga tetap terjaga, Bu. Iya. Gokil, guys. Let's go, kita ke tempat lain, Bu. Bu, pandemi kumaha, Bu? Nah, pandemi juga itu jadi hambatan juga. Waktu pandemi itu kadang diberhentiin dulu yang kerja. Karyawan. Iya. Asal sebelum pandemi berapa orang karyawan, Bu? Sama aja sih. Sama aja ya? Iya. Oh, berarti sebetulnya tidak ada pengurangan, hanya pemberhentian sementara. Jadi diliburkan saja. Iya, saja. Tanpa ada pemecatan. Kan ada PPKM. Oh iya, benar. Jadi harus ditutup dulu pabriknya. Kan peraturan pemerintah. Oh iya, benar. Peraturan pemerintah ya harus Kita harus ngikutin. ikut dong. Gitu, iya. Total sekarang berapa pekerja yang Ibu punya? Ada 12. Ada 12. Wow. Sekarang untuk penjualan berapa banyak, Bu, dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan, kalau Rata-rata. terakhir ini sekarang emang udah menurun ya. Karena si pandemi itu tadi ya. Pandemi sama ada yang Sama si KW tadi. Hei, kamu yang punya barang-barang KW. Asik. Iya, gitu. Oke, Bu. Ini kemasan dari si Sari Pohaci. Masih sama seperti dahulu. Ya. Menggunakan bahan kertas dan tidak ada perubahan sama sekali. Iya. Selama 95 tahun. Kenapa Bu nggak ditransformasi jadi modern? Pas yang pembikinnya itu nggak sama HVS, enggak. Oh, nggak sama HVS. Sama apa ya, itu daun apa gitu. Oke. Waktu jadul dulu kan jarang kan kalau HVS. Jadi HVS itu dibikinnya tahun 60-an gitu. Tahun 60. Masa kejayaan Sari Pohaci tahun berapa, Bu? 60-an. 60 sampai 70. 60, 70, Iya. 80 juga masih kayaknya ya? Ya, mesti lancar. Masih lancar. Mesti lancar. Alhamdulillah sih masih banyak membutuhkan, mempergunakan. Si Sari Pohaci. Apa alasannya masih menggunakan bahan kertas sampai sekarang? Belum diiniin, mau sih kedepannya Mau tapi bertransformasi Mau. lebih modern ya? mau baru diiniin, Baru dirancang. dirancang. Nanti kalau mau dieksekusi sama saya boleh. Iya, boleh. Dapat klien, guys. Oke, Bu. Saya mau Ibu kasih pesan dong buat generasi muda nih. Ya. Yang mendapatkan legacy atau warisan dari leluhurnya atau dari generasi sebelumnya berupa tempat usaha atau sebuah brand. Apa pesan-pesan Ibu sama generasi muda yang dapat warisan tempat usaha atau brand supaya bisa sama seperti Ibu mampu untuk mempertahankan sampai generasi keempat? Jadi pesan dong. Ya, pesannya sih kalau memang kita punya usaha dari leluhur atau orang tua turun temurun, ya harus diusahakan untuk dipertahankan. Soalnya itu termasuk produk legend juga kan. Betul. Untuk selalu dipasarkan. Supaya apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita, Iya. orang tua kita atau generasi sebelum kita itu nilainya bisa terus disampaikan ke generasi-generasi. Nah, gitu. Seperti Sari Pohaci yang selalu mempertahankan sisi natural Ya. dan juga manual seperti yang Manual. teman-teman lihat di sini, semua dikerjakan dengan tangan. Tangan. Dan berarti dengan begitu Ibu sudah memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa Amin. mendapatkan lapangan pekerjaan yang Amin. jauh lebih bagus. So, Bu, saya harus pamit nih, berhubung Oh, udah iya. siang, saya harus ke tempat lain lagi. Iya, boleh. Nanti saya pengen main lagi ke sini, Bu. Boleh, Oke, Bu, boleh. saya pamit ya. Atur nuhun. Sami-sami. Pas diajak ke Kurilingan, brand legendaris yang sudah berdiri 9. Sami-sami atur nuhun. Sami-sami, Bu. Bangga, Aldi pamit. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Bis panas-panasan,
dipoles bedak Sari Pohaci. Dingin guys, serius, ini dingin banget. Tapi lu jangan niru kayak gue ya. Ini gue kayak pantomim keluar pakai baju gini. Ini mereka sama mereka itu memang ngadoja kain teh ngadoja, jauh teh ngadoja. Anjir nyeri teh guys. Kita belajar banyak dari perjalanan kita bertualang mencari brand-brand lokal potensial di wilayah Priangan, dan sekarang di Kabupaten Ciamis kita menemukan brand yang legendaris yaitu bedak Sari Pohaci. You know what? Berdiri dari 1927 sampai sekarang masih bertahan. 95 tahun brand ini berdiri, melayani konsumennya, menciptakan produk terbaik yang konsisten dengan serba manual dan natural. Wow, man, itu bukan perjalanan yang mudah. 4 generasi meneruskan semua mimpi dan juga nilai yang sudah dibangun oleh pendahulunya. Brand lu bisa nggak dapat legacy sampai generasi keempat? Itu yang selalu kita pelajari dari esensi sebuah brand. Memberikan sustainability dari usaha yang sedang kita bangun. Ketemu lagi di episode berikutnya bersama Motekar, brand lokal, kudu vokal. Ciao!